Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. 700 persalinan, tetapi yang didaftarkan di BPJS Kesehatan hanya setengahnya, 315 kalau saya tidak salah. Yang insya Allah ikhtiar kami ke depan dari SD dan SMP ini kita akan bangun secara berjamaah semua insya Allah. Selamat pagi dari kawasan Limbo, Wolio, Tanganapada. Warta Kepton pagi ini menyampaikan pokok-pokok berita. Ratusan bayi di Kota Bau-Bau belum terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan nasional. Dari 600 lebih persalinan di puskesmas hanya setengahnya yang tercover sebagai peserta BPJS Kesehatan. Menjabat sebagai Kadisdikbud Bau-Bau, Eko Prasetya miliki resolusi besar dalam upaya meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan di Kota Bau-Bau. Saris Karlina dan inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Jumat 28 Juni 2024. Kita ke berita yang pertama. Ratusan bayi di Kota Bau-Bau belum terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan nasional. Dari 600 lebih persalinan di puskesmas, hanya setengahnya yang tercover sebagai peserta BPJS Kesehatan. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Wade Nurliani melaporkan. Sebagian kecil masyarakat belum sepenuhnya sadar akan manfaat menjadi peserta program jaminan kesehatan nasional JKN lewat BPJS Kesehatan. Tidak sedikit peserta JKN di wilayah kerja BPJS Kesehatan Bau-Bau yang sebelumnya mendaftar sebagai peserta mandiri atau bukan penerima bantuan iuran, menunggak iuran bulanan. Bahkan sejumlah bayi baru lahir yang terdata di puskesmas tidak semuanya terdaftar menjadi peserta JKN. Sebab tidak sedikit kasus bayi menderita penyakit dan butuh perawatan intensif di rumah sakit, sementara bayi bersangkutan belum terdaftar sebagai peserta JKN yang mengakibatkan orang tuanya harus mengeluarkan biaya besar untuk berobat. Padahal program JKN merupakan program pemerintah untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan bagi setiap warga agar dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Kepala Bagian Mutu Layanan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Bau-Bau, Eka Munawir, membeberkan beberapa fakta menarik seputar kepesertaan jaminan kesehatan nasional, khususnya peserta bayi. Eka menyebutkan berdasarkan data triwulan 1 tahun 2024, terdapat 600 lebih persalinan di puskesmas di Bau-Bau dan hanya 50% di antaranya yang didaftarkan menjadi peserta. 700 persalinan, tetapi yang didaftarkan di BPJS Kesehatan hanya setengahnya, 315 kalau saya tidak salah jumlah bayi yang didaftarkan. Seharusnya ini berjalan beriringan ya. Kalau persalinannya ada 700, bayi yang didaftarkan ada 700 juga. Ya, ini tentunya bisa menimbulkan masalah di kemudian hari kalau bayinya itu tiba-tiba membutuhkan layanan ya. Namanya bayi saja baru lahir, mungkin tiba-tiba butuh pelayanan medis tengah malam, sementara kita belum melakukan pengurusan kepesertaannya. Menurut Eka, hal tersebut akan menjadi masalah di kemudian hari apabila bayi bersangkutan tiba-tiba hendak mendapatkan perawatan medis dari rumah sakit maupun puskesmas. Untuk itu, ia menghimbau bagi warga di wilayah kerjanya yang ingin mendaftarkan bayi baru lahir menjadi peserta JKN dapat mendaftar di BPJS Kesehatan lewat nomor WhatsApp 08118165165 atau menghubungi kantor cabang terdekat. Akses lainnya dapat mengunjungi puskesmas maupun rumah sakit tempat bayi tersebut lahir agar dibantu pihak puskesmas. Ia menyebutkan rata-rata dalam sehari pihaknya menerima sekitar 20 bayi terdaftar lewat puskesmas. BPJS Kesehatan Bau-Bau pun telah bersinergi bersama puskesmas untuk mengoptimalkan pendaftaran kepesertaan JKN sehingga seluruh warga bisa mudah mengakses layanan kesehatan secara gratis. Wade Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dispusip Bombana melakukan pendampingan pengelolaan arsip dinamis di Kecamatan Poleang Timur untuk meningkatkan kualitas pengelolaan arsip di tingkat lokal, serta memastikan bahwa arsip yang dihasilkan dapat diakses dengan mudah dan aman. Kepala Bidang Kearsipan Dispusip Bombana, Andi Gusti Galigo, mengatakan pendampingan ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen Dispusip dalam mendukung pemerintah daerah dan instansi di Bombana untuk mengelola arsip secara efektif dan efisien.
Ia juga mengatakan pendampingan ini sebagai upaya konkret untuk memperbaiki sistem pengelolaan arsip di Kecamatan Poliang Timur sehingga dapat lebih terstruktur dan teratur. Ia mengatakan pendampingan yang dilakukan meliputi penyusunan inventarisasi arsip, teknik penyimpangan yang tepat, serta penggunaan teknologi informasi dalam manajemen arsip. Selain itu, pihaknya juga memberikan konsultasi berkala untuk memastikan implementasi praktik terbaik dalam mengelola arsip dinamis di lingkungan pemerintah kecamatan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Menjabat sebagai Kadis Dikbud Bau-Bau, Eko Prasetya memiliki resolusi besar dalam upaya meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan di kota Bau-Bau. Mengenai hal itu, Hairul Mulku melaporkan. Yang insya Allah ikhtiar kami ke depan dari SD dan SMP ini kita akan bangun secara berjamaah semua insya Allah favorit. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau Eko Prasetya menyebut pihaknya memiliki resolusi besar di tahun 2024 ini dalam upaya meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan. Resolusi ini pun sudah menjadi komitmen bersama antara pihak Dikbud Bau-Bau dengan seluruh kepala satuan pendidikan, khususnya jenjang sekolah dasar SD dan sekolah menengah pertama SMP. Eko menjelaskan resolusi pertama yaitu membangun pemerataan peserta didik di Kota Bau-Bau dengan menjadikan seluruh sekolah menjadi favorit. Karena penyebaran peserta didik ini nanti kaitannya tidak hanya pemerataan peserta didik, tapi juga bagaimana pemenuhan sertifikasi guru mulai dari yang ada di tengah kota sampai yang ada di pinggiran kota. Kita tidak pungkiri ada beberapa sekolah yang saat ini dalam tanda kutip ada asumsi favorit, yang insya Allah ikhtiar kami ke depan dari SD dan SMP ini kita akan bangun secara berjamaah semua insya Allah favorit. Yang berikutnya lanjut Eko, yakni membangun kekuatan tenaga pendidik yang paripurna. Ke depan program yang dicanangkan tidak hanya lebih pada pembangunan infrastruktur fisik, namun juga lebih pada peningkatan kapasitas guru. Yang insya Allah kalau gurunya hebat, insya Allah muridnya juga akan luar biasa. Yang terakhir adalah pembangunan sarana dan prasarana bersama seluruh utilitas yang ada. Dikatakan salah satu utilitas yang memiliki pengaruh besar bagi peserta didik dan orang tua untuk memilih sekolah adalah kepemilikan alat marching band. Olehnya itu, Dikbud Bau-Bau berkomitmen secara bertahap semua sekolah bakal mendapatkan bantuan pengadaan alat musik tersebut. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Kita ke berita yang terakhir, Bupati Buton Utara Muhammad Ridwan Zakaria yang juga Ketua Barisan Atlet Veteran Tenis Indonesia Sulawesi Tenggara membuka secara resmi kejuaraan tenis lapangan Bafeti Sesultra bertempat di lapangan tenis Saraya, Buton Utara. Kejuaraan tenis tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara ini dilaksanakan dalam rangka memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-17 Kabupaten Buton Utara yang akan berlangsung tanggal 27 sampai 30 Juni 2024. Kejuaraan ini diikuti oleh sejumlah tim, masing-masing tim MTC Kendari, tim Kota Bau-Bau, tim BPK, tim Bafeti Sultra, dan tim Butur selaku tuan rumah. Ridwan Zakaria menyampaikan selain memeriahkan hari ulang tahun Buton Utara, pertandingan ini juga sekaligus sebagai sarana bagi para petenis veteran memberi semangat kepada seluruh masyarakat Buton Utara agar sadar akan kesehatan dan kebugaran tubuh. Kejuaraan ini juga mampu mematik semangat generasi muda untuk terus mengasah skill dan menoreh prestasi baik tingkat daerah, nasional maupun internasional. Demikian informasi yang kami sampaikan. Warta Kepton pagi ini kembali menyampaikan pokok-pokok berita. Ratusan bayi di Kota Bau-Bau belum terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan nasional. Dari 600 lebih persalinan di puskesmas, hanya setengah yang tercover sebagai peserta BPJS Kesehatan. Menjabat sebagai Kadis Dikbud Bau-Bau, Eko Prasetya memiliki resolusi besar dalam upaya meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan di Kota Bau-Bau. Demikian Warta Kepton pagi ini.
Dapatkan informasi kami lainnya dalam Kepton pagi ini dan juga portal resmi kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Arlina, selamat pagi dan sampai jumpa.